dumateng kita sedaya. Tasih surah Al-Baqarah ayat 130 sampai insyaallah sampai 135 kita sama-sama mendalami surah Al-Baqarah dan membahas tentang millatu Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail membangun Ka'bah, yang pada saat itu Ka'bah itu hanya kira-kira kurang dari 2 meter atau ada tumpukan batu-batu kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah, sehingga Nabi Ibrahim tidak bisa membangun lebih tinggi dari tubuhnya dan dia membuat pancian atau batu untuk bisa membangun lebih tinggi. Pada saat itu belum ada scaffolding, jadi tidak menggunakan scaffolding, tidak menggunakan cukup dengan batu, dan batu itu dinamai Maqam Ibrahim. Dan Ismail pada saat beristirahat menunggu di situ di suatu ruangan sambil membantu ayahnya disebut dengan Khidir Ismail. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allihimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa may yarghab am millati Ibrahima illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Memang pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, mereka menyatakan yang paling baik adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa,
Sedangkan orang-orang Nasrani yang mengatakan nggih kawit zaman biyen niku senengane ngapik-ngapikno golongane dhewe. Ya, orang-orang Nasrani juga mengatakan yang paling baik adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang tidak menyukai atau membenci agama Ibrahim, itu adalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail di dalam membangun Ka'bah untuk mensucikan hati. Karena di sini ada wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Allah memberikan kehormatan kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan tauhid, sehingga tidak ada kultus individu kepada nabi suatu nabi milik mereka dan menjelekkan nabi-nabi yang lain. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk menerima. Islam itu artinya menerima dan menyerahkan diri kepada Rabbil Alamin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada putranya, yaitu Ishak, Ismail, dan cucu-cucunya, yaitu Yakub, dan anak-anak Yakub yang sebanyak 12 orang. Pada saat Nabiullah Yakub itu menjelang kematiannya, am kuntum syuhada'a idh hadhara Yaqubal maut. Pada saat Nabi Yakub itu merasa bahwa beliau diambang kematian, iki rohku iki apene pisah karo jasadku, maka dia berwasiat kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau ibadahi setelah aku meninggal. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal? Bagaimana kamu, apakah jungkung tadarru ta'abbud, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kamu menuruti hawa nafsumu? Maka mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka, kami beribadah kepada Tuhan engkau wahai ayahku Yakub, dan beribadah kepada nenek moyangmu atau mbah. Nenek moyang itu ya mulai dari nenek, kakek, kemudian seterusnya. Wa ilaha abaika Ibrahim, dan kepada nenek moyang engkau wahai ayahku, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu ilaha wahidah, satu zat yang esa,
ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya kepada Allah muslimun, adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Orang itu kalau sudah merasa sudah dekat ajalnya mau dicabut, dia itu ingat kepada hal-hal yang akan dihadapi, yaitu termasuk siksa kubur. Dia akan melihat masalah-masalah yang terkait dengan siksa kubur. Siksa kubur itu tidak diterangkan secara jelas di dalam Al-Quran, kecuali ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat, jadi ini terkait dengan Nabiullah Yakub. Nabi Yakub itu melihat anak-anaknya, anak-anakku nanti kalau saya sudah meninggal, apakah dia itu tetap istiqomah, yaitu beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, berbuat baik kepada sesama, yaitu melakukan sedekah dan zakat, kemudian melaksanakan tadzarru, yaitu berpuasa mensucikan diri, dan seterusnya, atau dia mengikuti hawa nafsunya sesuai dengan keinginan-keinginan hidup. Maka dipanggillah seluruh anak-anaknya, wahai anak-anakku, bagaimana nanti setelah saya meninggal. Jadi yang dipikirkan itu bagaimana dia tetap memegang teguh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita juga seperti itu. Seharusnya yang kita pikirkan itu adalah bagaimana seseorang itu bisa istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Maka jawab dari seluruh anak-anaknya, saya akan beribadah seperti ibadahnya ayah nenek moyang engkau, wahai ayahku, yaitu yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, putranya Ismail dan Ishak. Kemudian Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tentang setelah kematian. Nabiullah Yakub sendiri di dalam Al-Quran juga tidak menjelaskan kepada anak-anaknya bagaimana nanti kamu meninggal itu akan menghadapi alam barzah atau siksa kubur. Al-Quran haram menjelaskan secara global. Maka yang ditekankan oleh Nabiullah Yakub kepada putra-putranya adalah ibadah. Karena di dalam Al-Quran itu alladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajruhum inda rabbihim ghairu mamnun. Setiap orang yang berbuat baik, beramal soleh, Allah akan menjamin surga. Jadi tidak bagaimana nanti kalau kamu ibadahmu tidak baik, kamu sudah meninggal, pasti kamu akan menghadapi azabul qabri, yaitu azab kubur. Apakah di alam kubur itu akan merasakan kenikmatan, akan menerima siksaan, atau menerima rasa sakit yang berkepanjangan?
di dalam surah Al-Waqiah ayat 87 sampai ayat 83 sampai 96 menyebutkan seputar roh ketika mati. Demikian pula Nabi Yakub menasihati anak-anaknya yang penting ibadah dan ibadah. Allah akan menjamin kamu di dalam azab kubur, menunggu dan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Maka di dalam surah Al-Waqiah ayat 83 sampai 96 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghaira matinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin faraihu wa raihan wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa in kana minal mukazzibin adh-dhallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Falaula idza balaghatil khulqum, pada saat roh itu sampai di kerongkongan, pada saat roh itu, karena roh itu dihilang mulai dari kaki terus naik ke atas sampai terakhir itu di kerongkongan dan tercabutlah nyawa yang selama ini berkumpul dengan jasad. Falaula idza balaghatil hukum, pada saat roh itu berada di kerongkongan, wa antum khina idzin tanzurun, dan pada saat itu kamu semua melihatnya, melihat rohmu keluar dari tubuhmu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan pada saat itulah Allah lebih dekat kepada roh itu dibanding kamu semuanya, dibanding kamu yang semula memiliki rohmu sendiri. Tetapi di sini dijelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami Allah lebih dekat daripada kalian, tetapi kamu semuanya tidak bisa melihatnya. Falaula in kuntum ghairu madinin, kamu tidak bisa mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan aku lebih dekat daripada kamu, karena kamu sendiri yang memiliki roh itu tidak bisa mengembalikan. Ojo lunga bali wae nduk ngene awakku maneh gak iso. Tarji'unaha in kuntum shadiqin, nek kon bener-bener roh iku wekmu adalah milik jasadmu, roh itu mbok cekel maneh, mbok balekno nduk ngene tubuhmu, tapi kamu tidak bisa. Oleh karena itu fa amma in kana minal muqarrabin, apabila kamu termasuk orang yang taqarrub kepada Allah, orang yang amal-amal hidupnya semasa hidupnya adalah dia berbuat baik kepada Allah dan kepada umat, kepada sesama manusia,
fa amma in kana minal muqarrabin faraihu wa raihan wa jannatun na'im. Faraihu wa raihan, maka dia akan memperoleh ketentraman, kesejahteraan, kenikmatan pada saat roh itu di alam barzakh. Wa jannatun na'im, dan surga yang sangat penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan itulah orang-orang yang termasuk ashabul yamin, golongan kanan. Fasalamul laka min ashabil yamin, maka sejahteralah engkau yang berada di golongan kanan. Tetapi kalau hidupmu tidak banyak beribadah kepada Allah, kalau hidupmu tidak banyak melakukan kebaikan, tidak banyak berzikir, istighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu mendustakan itu, yang kamu kejar adalah kehidupan dunia dan hawa nafsumu, fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim, maka tempatmu adalah siksaan-siksaan Allah atau siksa kubur. Ini yang terkait dengan masalah alam barzakh. Fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Terjemahannya yang jelas, dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan agama, lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih. Hamim itu air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah sesuatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah, fasabbih bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Hadirin, di dalam ayat-ayat ini tidak secara jelas siksa kubur niku kados pundi, mboten diterangaken. Yang ada yang banyak itu di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nalika Kanjeng Nabi menika lewat di dalam makbaroh, Rasulullah ningali wonten tiyang kalih sing disiksa. Nomor setunggal, tiyang ingkang suka adu domba. Niki zaman sakniki niku sing paling kathah niku tiyang adu domba. Ten konten-konten niku senengane ngelek-ngelek kelompok liya. Senengane ngalem-ngalem golongane dhewe. Niki mun sifate menungso. Niku monggo kita tebihi. Karena itulah yang menyebabkan adzabul qabri, siksa kubur itu dijatuhkan kepada orang-orang tersebut. Ngalem-ngalem golongane dhewe, ngelek-ngelek golongane wong liya. Niku kawit zamane para nabi, para rasul, termasuk zamane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek pun ke napa menika nggih, kerasukan hawa nafsu. Hawa nafsu niku nggih apakah yang terkait dengan harta, yang terkait dengan takhta dan kekuasaan, yang terkait dengan hawa nafsu wanita maupun lelaki, maka dia akan menjelekkan orang lain, membenci orang lain. Atau dalam istilah sekarang adu domba. Nek wong gak seneng ya wis ora seneng karo presidene, ya wis mari presidene lugur dielek-elek, digoleki salahe sampai rame. Nggih kados sak menika.
ono ijazah palsu, mbah bener mbah gak, tapi itu merupakan cara manusia menjelekkan orang lain dan mengatakan terbaik bagi dirinya sendiri. Walaupun itu benar, tetapi sifat adu domba itu tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pada saat itu melihat yang niku disiksa kena azab kubur, mboten saged jenengan ningali niki tiang-tiang ingkang kasaf. Nek sing ditingali nggih pramila Nabi Yakub niku ngandani anake ngibadaho sing bener. Mboten jelasake siksa kubur iku ngene ndak ada. Hanya pada saat itu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, sing dipun siksa niku napa? Wong sing uripe senengane adu domba. Terus nomor kalih tiyang ingkang boten njaga kesucian. Ya iku wong sing ora gelem cawik sak mantune napa menika ya kencing maupun beol maupun buang air kecil maupun buang air besar. Mboten njaga najis. Mari ngono sembayang, ya sembayange mboten sah wong ora memenuhi syarat sucinya orang yang melaksanakan sholat. Tapi nggih mboten ngereken, senengane mboten njaga kesucian. Ini termasuk dia akan menerima azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipun tangleti palih para sahabat niku ya napa ya Rasul? Nggih wong loro iku sing tak sekseni menerima azab kubur. Jadi secara rinci di dalam Al-Quran tidak menyebutkan azab kubur itu bagaimana. Yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gini surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Manusia itu akan menderita kerugian yang besar baik di dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Illal ladzina amanu, kecuali sing saged nyelametake uripe ten ngene donya kali ten ngene akhirat, yaitu orang yang menjaga iman dan amal soleh. Ditambah watawasau bil haqqi, dan dia berwasiat dengan kebenaran dan menjauhkan dari adu domba. Ghibah termasuk menjelek-jelekan orang lain, membenarkan dan memuji kelompoknya, memuji dirinya sendiri. Tetapi yang betul adalah watawasau bil haqqi, berwasiat, bernasihat, memperingatkan dengan kebenaran untuk menumbuhkan ketenangan dan ketentraman. Kalau menerima musibah, dia akan watawasau bis sabri, dia akan menasihati, dia akan menenangkan, dia akan membantu supaya orang-orang itu sabar. Jadi Al-Quran rata-rata menjelaskan wa'amilus sholihat. Oleh karena itu siksa kubur yang paling banyak di napa menika disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala
kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basar hal tara min futur summa marjil basar karrataini yang qalib ilaikal basar ya wa hasir wa laqad zayyana sama'a dunya masabiha wa ja'alna rujuman lisayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walil ladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannama wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ini tiang tenggene adzabul qabri niki diperlihatkan surga dan neraka tapi belum masuk tahu bagaimana siksa neraka itu, bagaimana kenikmatan surga itu niku dipun ketinggalake wekdal tiyang niku wonten alam barzah. Pramila niki disebutkan faraihu wa raihanu wa jannatu naim wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Jadi dia tidak langsung menerima azab seperti setelah kiamat, seperti setelah hisab, seperti setelah diperhitungkan seluruh amalnya yang pada saat itu otomatis dia menerimanya. Apakah dia menerima dengan tangan kanan ataukah menerima dengan tangan kiri? Tapi diperlihatkan. Dados siksa kubur niku nggih nikmat karena itu waktunya ribuan tahun. Mungkin saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, apakah mereka itu termasuk orang-orang yang menerima kenikmatan di alam barzakh? Oh, coba delok kuburane tok. Kuburan niku fisik yang sudah menjadi bangkai atau menjadi mayat. Sing wonten niku roh niku yang menerima kenikmatan, yang menerima siksaan. Pramila sing saged napa cuma sagede cuma ndongaake mawon. Perkara dongane dipun trima utawi dipun tolak karena dosa-dosanya yang besar, nggih menika termasuk atau terserah diri mereka masing-masing apakah pada saat hidupnya mampu melanggengkan amal soleh atau melupakan amal soleh. Wa amma in kana minal mukadzibina dzallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Jadi memang tidak langsung masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, tapi diperlihatkan. Tetapi siksa kubur itu menurut hadis Rasulullah pada saat beliau lewat ana wong loro sing disiksa. Jadi ada disiksa karena dia suka mengadu domba dan yang satu suka tidak mensucikan pada saat dia buang air kecil maupun air besar, sedangkan pada saat itu dia harus melaksanakan sholat. Itulah yang disampaikan oleh Nabiullah Yakub kepada putra-putranya menjelang beliau meninggal. Nomor siji adalah seseorang itu menjaga ibadahnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubul mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun.
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Umat-umat yang terdahulu itu anak-anakku, dia akan menerima manfaat dari perbuatannya sendiri. Dia menerima madzarat, menerima siksa karena perbuatan mereka sendiri. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka tidak akan ditanya kecuali terhadap perbuatannya sendiri-sendiri. Ayat berikutnya waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Orang-orang yang tidak mau meluk agama Islam, wahai Muhammad, yo jarno wae. Biarkan mereka melakukan apa yang dia ingini karena sesuai hawa nafsunya. Tapi nggih ngoten, mereka mengatakan yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan nikmat surga Allah adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa menurut mereka, yaitu Yahudi, atau ajaran Nabi Isa, yaitu orang-orang Nasrani. Jawaban Muhammad sing bener ngono, qul bil millata Ibrahim hanifa. Katakan bahwa agama Ibrahim itulah yang lurus karena tidak menuhankan Uzair ibnullah, Nabi Musa sebagai putra Allah maupun Nabi Isa sebagai putra Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak menduakan, membandingkan, menyamakan Allah dengan para nabi mereka. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Islam tetap membenarkan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa, dan tidak ada unsur-unsur yang membedakan kebaikan satu nabi dengan nabi yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebutkan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ya, oleh karena itu menjelek-jelekan ini termasuk hawa nafsu, membuat agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu yang paling benar dan agama lain itu adalah salah. Ayat ini turun kebetulan pada saat Abdullah ibnu Salam atau Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang telah masuk di dalam agama Islam. Dia menasihati kedua keponakannya. Yang satu menerima, yang satu menjelek-jelekan Islam. Wahai keponakanku, kamu ikuti agama Muhammad yang membenarkan yang dibawa oleh Isa dan yang dibawa oleh Musa. Beliau tercantum di dalam kitab Taurat, beliau tercantum di dalam kitab Injil. Kok kamu mendustakannya? Akhirnya yang satu bersyahadat di depan Abdullah bin Salam, yang satu tetap dia takut. Aku nek mlebu Islam ngono, engko dikucilno dulur-dulurku. Akhirnya yang satu dia bersyahadat memeluk Islam, yang satu tetap dia mengikuti keluarganya. Sehingga ayat ini turun, yaitu surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 135. Mudah-mudahan
ayat-ayat yang telah kita baca ini bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, tidak suka menjelek-jelekan orang lain atau adu domba, dan menjaga kesucian sehingga orang itu selamat dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu kita tidak tahu, yang tahu adalah orang-orang, termasuk ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita tutup kalian doa, mugi-mugi menapa ingkang kita waos dadosaken maslahat dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walafu minkum makhlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak iki Quran kene. Oh, alah betul.